Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 45 akan mempresentasikan tentang korupsi dan etika administrasi untuk pemenuhan tugas UAS Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Dr. Salvi Budi Helpiastuti, SOS MSI. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama ada Salvia Ayu dengan NIM 2009 10 20 11 38. Kemudian saya sendiri, Yuda Pratama Susanto, dengan NIM 2009, 1020, 1144. Dan yang terakhir ada Vela Ataki dengan NIM 2009, 1020, 1146. Di sini kami akan membahas tentang beberapa topik bahasan. Yang pertama ada pengertian, nilai dan prinsip etika administrasi publik. Yang kedua, pengertian, unsur, jenis, dan dampak korupsi. Yang ketiga, ada penampilan video. Yang keempat, analisis video. Dan yang terakhir, kesimpulan dan solusi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan tentang pengertian dan nilai-nilai dalam etika administrasi. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang artinya kebiasaan atau watak. Etika juga berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang biasa diucapkan dalam bahasa Indonesia. Kata etiquette yang berarti kebiasaan atau cara bergaul, berperilaku yang baik. Dalam lingkup pelayanan publik, etika administrasi publik Pasolong 2007 dalam halaman 193 diartikan sebagai filsafat dan profesional standar kode etik atau right rules of conduct, aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Dapat disimpulkan bahwa etika administrasi adalah aturan atau standar pengelolaan arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat. Next. Nilai-nilai dalam etika administrasi publik yaitu satu, efisiensi, sikap atau perilaku dari administrator yang tidak boros. Dalam hal ini seperti pemanfaatan sumber daya publik yang harus semestinya. Yang kedua, yakni nilai membedakan milik pribadi dan kantor. Birokrasi yang baik dapat menempatkan posisi pada tempatnya dan membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Ketiga, impersonal. Hubungan kerjasama yang diwadahi oleh organisasi hendaknya dilakukan secara formal, impersonal, dan tidak pribadi, personal. Ketiga, marital system merupakan sistem rekrutmen pegawai yang bukan berdasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimonial, keluarga, alumni, darah, golongan, dan lain-lain. 4. Responsivitas. Nilai ini berkaitan dengan daya tanggap terhadap keluhan, masalah, aspirasi publik. Selanjutnya, yakni responsivitas. Nilai ini berkaitan dengan daya tanggap terhadap keluhan, masalah, dan aspirasi publik. Selanjutnya, responsibility dan responsible. Nilai ini berkaitan dengan tanggung jawab birokrat terhadap pelayanan masyarakat, menjalankan tugas, dan kewenangannya terhadap pribadi, tanggung jawab personal. Yang terakhir, akuntabilitas dan etos kerja tinggi. Untuk selanjutnya akan diambil alih oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu prinsip etika administrasi publik. Yaitu yang pertama, jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang, dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, integritas, itu seseorang yang berprinsip terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral, dan tidak bermuka dua. Selanjutnya itu setia dan taat kepada kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. Yang keempat, adil, yaitu memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi, dan menerima perbedaan serta berpikiran terbuka. Yang keempat, adil, memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi, dan menerima perbedaan serta berpikiran terbuka. Yang kelima, perhatian, memperhatikan kesejahteraan orang lain dengan kasih sayang dan memberikan kebaikan serta pelayanan dengan baik. Selanjutnya, hormat,
Orang yang etis memberikan penghormatan terhadap martabat manusia secara privasi dan hak menentukan nasib bagi setiap orang. Selanjutnya kewarganegaraan, kaum yang profesional secara vektor publik mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan menghargai serta mendorong perbuatan keputusan yang demokratis. Yaitu keunggulan, orang yang etis memperhatikan kualitas pekerjaannya dan seseorang yang profesional secara publik harus berpengetahuan dan siap untuk melaksanakan wewenangnya secara publik. Selanjutnya, akuntabilitas. Orang yang etis menerima tanggung jawab atas keputusannya secara konsekuensi yang nantinya diduga dan kepastiannya mereka memberikan contoh kepada orang lain secara baik. Selanjutnya menjaga kepercayaan publik. Orang-orang yang berada di sektor publik mempunyai kewajiban khusus untuk mempelopori dengan cara mencontohkan untuk menjaga dan meningkatkan integritas serta reputasi proses legislatif sendiri. Selanjutnya, pengertian unsur, jenis, dan dampak korupsi. Korupsi adalah gejala masyarakat yang dapat dijumpai di hampir segala tempat. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Kata ini kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis, corruption, yang berarti menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sementara menurut Kamus Lengkap Webster's Third New International Dictionary, pengertian korupsi adalah ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya, misalnya suap, untuk melakukan pelanggaran tugas. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Pius Apartanto dan M. Dahlan Al-Bahri, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap. Menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya Corruption and the Distinction of Asia, menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan untuk jabatan dan kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Robert Klitgaard, pengertian korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga dekat, atau kelompok sendiri yang melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Sementara menurut Jeremy Pope, korupsi melibatkan perilaku di pihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya, unsur-unsur korupsi. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Unsur-unsur tindakan pidana korupsi dalam pasal ini yaitu yang pertama, setiap orang, yang kedua, melawan hukum, yang ketiga, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau sebuah korporasi, dan yang keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 ayat 2, bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pada ayat 2 ini ditambah unsur dilakukan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Misalnya, tindak pidana korupsi yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagai pengulang delik korupsi atau pada waktu negara dalam krisis moneter. Selanjutnya,
Baik, untuk selanjutnya yakni jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi sendiri ada 7. Yang pertama yakni korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif melakukan kegiatan tersebut. 2. Korupsi ekstroaktif adalah korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi tertentu, di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Ketiga, yakni korupsi investif, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Yang keempat, korupsi nepotistik adalah korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang memiliki kedekatan hubungan dalam rangka jabatan politik, di mana perilaku mengutamakan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Selanjutnya, korupsi autogenik, yakni korupsi yang dilakukan individu karena memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu yang hanya dimiliki sendiri. Keenam, korupsi suportif adalah korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan kelangsungan korupsi yang lain. 7. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Next. Dampak korupsi sendiri yaitu 1. Menurunkan tingkat investasi di suatu negara. Hal ini dikarenakan investor akan merasa khawatir jika menaruh investasi di negara dengan kasus korupsi yang banyak. Investor akan menilai bahwa hasil keuntungan yang didapat tidak akan maksimal karena banyak dana yang dikorupsi. Kedua, menciptakan kesenjangan sosial. Secara umum, korupsi terbagi menjadi 3 jenis, yakni suap, pungli, dan juga penggelapan. Singkatnya, korupsi memindahkan kekayaan publik ke saku koruptor dan menyebabkan masyarakat miskin menjadi semakin miskin dan para koruptor semakin kaya. 3. Menciptakan kemiskinan. Kesenjangan pendapatan antara koruptor dan rakyat mengakibatkan kemiskinan relatif, namun secara keseluruhan perilaku meningkatkan kemiskinan absolut. Keempat, menghambat pembangunan fasilitas umum. Korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum berkualitas rendah, serta tidak sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan awal yang semestinya. Kelima, melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kondisi mempersulit pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisiensian yang tinggi. 6. Meningkatnya hutang negara. Korupsi terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Tiga dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. 2 orang tersangka lagi yaitu Juliari Peter Batubara dan seorang pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial RI berinisial AW tidak tampak selama acara berlangsung dan sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari lobi gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said ini dihebohkan dengan kehadiran Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan beberapa petugas KPK dan beberapa orang polisi. Juliari sempat melambaikan tangan kepada para wartawan yang berusaha mendapatkan informasi darinya. Juliari tidak memberikan komentar apapun mengenai kasus yang menjerat dirinya dan beberapa pejabat dari kementerian yang dipimpinnya. Hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu, sebagai penerima yaitu saudara JPB, 2 saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS. JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31/1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Baik, dari video yang telah ditampilkan tadi, kami akan menganalisis beberapa bagian. Yang pertama, penjelasan singkat mengenai kasus korupsi bantuan sosial atau Bansos COVID-19. Kemudian yang kedua, faktor utama penyebab kasus korupsi bantuan sosial atau Bansos. Yang ketiga, analisis kasus korupsi Bansos COVID-19 dengan nilai etika administrasi. Dan yang terakhir, analisis unsur dan jenis korupsi pada kasus korupsi Bansos COVID-19. Oke, next. Baik, untuk penjelasan singkat mengenai kasus korupsi bantuan sosial Bansos COVID-19, itu pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Nah, Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komite PPK, sebagai pejabat pembuat komitmen PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan secara langsung para rekanan yang diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari setiap paket-paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kemensos melalui Mateus tersebut. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Mateus dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos pada Mei sampai November 2020. Nah, pada pelaksanaan paket bansos sembako tersebut, diduga diterima fee 12 miliar yang pembagiannya diberi secara tunai dalam periode pertama. Kemudian, pada periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar, sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK sebesar 17 miliar. Nah, seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadinya. Tentu, perbuatan Juliari tersebut melanggar pasal 12 Tentu, perbuatan Juliari melanggar pasal 12A atau pasal 12 huruf B atau pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun, sikap Juliari tersebut berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Juliari menyangkal perbuatannya dalam keadaan darurat bencana non-alam yaitu wabah COVID-19 pada saat itu dan dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Juliari terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos COVID-19 di wilayah Jabodetabek 2020 sebesar 32,48 miliar. Selain itu juga Juliari dituntut pidana pengganti sebesar 14,5 miliar dan hak
politiknya dicabut selama 4 tahun karena telah memerintahkan 2 anak buahnya, yaitu Mateus dan Adi, untuk meminta fee sebesar 10.000 tiap paket bansos COVID-19 dari perusahaan penyedia tersebut. Next. Kemudian, faktor utama penyebab kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Dilihat dari penjabaran kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor utama mantan Menteri Sosial melakukan penyuapan tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memperkaya diri sendiri, yang mana itu tentunya melanggar nilai-nilai etika administrasi. Mereka menyalahgunakan dana bantuan sosial itu untuk kepuasan dirinya sendiri dan amat sangat merugikan negara. Oke, analisis kasus korupsi bansos COVID-19 dengan nilai-nilai etika administrasi. Dalam kasus ini, terjadi pengingkaran terhadap nilai etika, responsibility dan responsible, akuntabilitas dan efisiensi. Mantan Menteri Sosial dalam pengadaan bantuan sosial bansos COVID-19 menerima suap sebesar 32,2 miliar. Suap ini diterima dengan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos, yaitu Matius Joko Santoso dan Ade Wahyono. Dalam hal ini terjadi pengingkaran nilai akuntabilitas, responsibility, dan responsible, yang mana sebenarnya dana tersebut diperuntukkan sebagai bantuan untuk masyarakat yang terdampak, namun malah menjadi ajang memperkaya diri. Hal ini sama saja mengingkari tanggung jawab terhadap pribadi pemberi mandat. Pengingkaran nilai efisiensi ini terlihat bahwa negara mengalami kerugian yang ditaksir hampir 2 triliun. Tentunya hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Kondisi ini mempersulit pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisiensian yang tinggi. Pada kasus ini, nilai sembako bansos yang disalurkan dipotong hampir Rp270.000 per paketnya, dan mengakibatkan banyaknya masyarakat yang terdampak kurang bisa memenuhi kebutuhannya. Analisis unsur dan jenis korupsi pada kasus korupsi bansos COVID-19. Dilihat dari unsur korupsi, perbuatan Juliar telah melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan sebagai mandat dalam proyek tersebut, menyalahgunakan kesempatan dalam memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri dengan adanya fee tersebut, serta merugikan perekonomian negara Indonesia. Sangat jelas bahwa Juliar melakukan tindakan korupsi. Dari 7 tipologi atau jenis korupsi, kasus korupsi yang dilakukan Juliar pada bantuan sosial penanganan COVID-19 2020 termasuk dalam jenis korupsi transaktif karena menuju kepada adanya kesepakatan timbal balik antara Juliar selaku mantan Ketua Menteri Sosial sebagai pemberi dan pihak penerima yaitu anak-anak buahnya serta perusahaan penyedia yang terkait demi keuntungan bersama dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan tersebut. Simpulan dan solusi. Etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam pelaksanaan tugasnya melayani masyarakat. Dengan menerapkan nilai etika administrasi dalam kehidupan dan memahami pengertian korupsi menurut perspektif hukum yang dijabarkan dalam 13 buah pasal dari UU nomor 31 tahun 1999, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan kebiasaan berperilaku koruptif yang berlangsung di kalangan pegawai negeri, penyelenggara negara, dan masyarakat yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat segera dicegah.